Kalau kita bicara tentang wasit tambahan, Pak, ada juga loh, Pak, yang jaraknya mungkin, Pak, 1 meter, mungkin dekat banget, Pak, 30 cm, tapi tetap juga salah mengambil keputusan, Pak. Ya itu. Artinya, Pak, ketika ada wasit tambahan pun tentunya bukan menjamin, Pak. Setidaknya itu niat baik PSSI. Salah satunya tentunya dengan gaji yang besar, Pak ya. Untuk sekarang gaji wasit kita berapa, Pak? Ya di atasnya Singapura lah, sama di atasnya Thailand. Angka berapa, Pak? Gak enak kalau ngomong di sini dapurnya Ya. orang. Yang penting di atasnya itu boleh kan, sama wawancarai wasitnya boleh ngomong itu. Ya. Pak, tapi kita kan transparansi, Pak. Tadi Bapak sampaikan di awal-awal. Saya boleh tanya penghasilan sampean sekarang. Nah, beda cerita, Pak. Saya kebetulan bukan orang beda cerita. Saya bukan orang publik, Pak. Wasit PSSI kan publik, Pak. Pertanyaan netizen paling sering nih, Pak. Wasit FIFA aja sering membuat kesalahan, apalagi bukan wasit FIFA. Apa tanggapan Bapak? Kan dulu sempat kita gunakan wasit asing, ada nggak Pak kemungkinan digunakan wasit asing lagi Pak? Ketika di kompetisi kita domestik, oke, kita melakukan tackle-tackle yang berbahaya, mungkin masih diberi kartu kuning. Kalau kita bermain di level AFC Cup Pak, ataupun Liga Champions Asia, melakukan tackle-tackle seperti yang biasanya kita lakukan di Liga Indonesia yang dapat kartu kuning, tapi kalau di luar langsung straight kartu merah Pak. Itu salah satu hal, bagaimana menurut Bapak? Nah, itu menilai dari brutal. Brutal itu bahasa Inggrisnya apa ya? Kan kita di media sosial sekarang kan nggak bisa dibendung, Pak. Kalau dulu, Pak, pada saat broadcaster kita yang menyiarkan Liga Indonesia, itu beberapa pertandingan penting, Pak. Broadcasternya mengundang ataupun sebagai narasumber itu mantan wasit ataupun wasit, Pak. Untuk bisa memberikan edukasi saat pertandingan di momen-momen pertandingan tertentu Pak ya. Karena apa Pak? Karena kalau sekarang ini nggak ada yang memberikan edukasi Pak. Bahkan komentator pun nggak tahu Pak kan. Wah ini usulan bagus ini. Harus kita laksanakan usulan ini berarti. Pak Ahmad Riyad selaku Ketua Komite Wasit dari PSSI menyempatkan waktunya untuk berbicara dengan kita tentang ya wasit yang ada di Liga Indonesia. Langsung saja, Pak, apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik, Mas. Sekarang lagi di mana, Pak? Saya di Surabaya ini, Mas. Di Surabaya, oke. Berarti yang kegiatan pelatihan wasit di Liga 2 udah selesai. Kemarin, ya. Kemarin. Hari ini penutupan saya kemarin kasih pengarahnya. Oke. Pak, kita langsung aja, Pak ya, masuk ke poinnya, Pak ya. Sebenarnya tugas dari komite wasit ini Bapak selaku ketua apa Pak tugasnya yang mungkin perlu diketahui oleh banyak supporter? Menurut statuta PSSI, tugas komite wasit itu satu, menunjuk wasit yang akan memimpin di semua pertandingan yang dilakukan oleh PSSI. Yang kedua, mengurus administrasi perwasitan. Yang ketiga, mengawasi dan menjalankan pelatihan-pelatihan perwasitan, pendidikan dan pelatihan wasit. Itu Mas, tiga itu. Tiga itu saja Pak ya? Iya. Oke, Pak, Bapak selaku ketua, untuk anggota-anggota Bapak siapa-siapa aja Pak? Mungkin publik perlu tahu Pak. Jadi ada Ramadan, Muhammad Ramadan, ada Andes, ada Yandri, dibantu staf khusus Pak Purwanto. Sekarang baru masuk tahun ini Pak Purwanto. Kalau bicara sama Pak Purwanto, saya cukup kenal Pak sama beliau. Pak, kita masuk Pak Purwanto, Pak Jimina Pitupulu itu masih sering komunikasi Pak sama beliau berdua. Kita masuk ke pertanyaan kedua Pak ya. Kemarin 4 hari yang lalu khususnya Pak ya, PSSI tumben-tumbenan nih Pak merilis nama-nama wasit yang dilakukan pembinaan ataupun hukuman apa ya kepada wasit-wasit. Apa penjelasan terhadap itu, Pak? Jadi kita di era keterbukaan ini perlu kiranya agar publik tahu, stakeholder sepak bola tahu, kita kan biasanya ada pertandingan, ada ketidakmampuan wasit atau ada kesalahan wasit secara teknis, kita argumentasinya macam-macam, kanan kiri macam-macam, suaranya macam-macam. Dengan adanya seperti ini, kita bentuk tim untuk memantau langsung tiap pertandingan, detik per detiknya, pertandingan selesai, dianalisa. Nah, kemarin kemampuannya itu setelah minggu ke-5,
Sekarang saya minta ke depan ini, ya tiap week lah kita akan lakukan evaluasi, lakukan monitoring, ANEF, ya, analisa, untuk menentukan kesalahan wasit, kita publikasikan, biar di mata PSSI, di mata perwasitan, ini kesalahannya menit keberapa, ini dan sebagainya. Mengenai pengumuman memang ini baru pertama. Ya. Sejak PSSI sampai hari ini baru pertama. Ini karena era kita, Mas. Era kita ini sudah harus itu tadi, untuk menghindarkan prasangka dan satwa sangka yang bermacam-macam, bahwa inilah sikapnya. Toh kalau kita teliti betul, kalau Anda meneliti betul pertandingan A, pertandingan B, tanggal sekian wasitnya sudah tahu. Kalau diumumkan kemarin wasitnya kita bina khusus, pembinaan khusus tanpa tugas, berarti sudah tahu siapa namanya. Tapi sekalian saja saya kira kita rapatkan dengan persetujuan ketua umum semuanya, okelah disampaikan. Hal ini untuk mendorong yang bawah, yang belum bertugas agar berhati-hati, yang sudah bertugas dilakukan pembinaan, dia bisa untuk mengoreksi dirinya, bisa melatih dirinya kembali. Kita adakan Zoom dengan mereka nanti di perwasitan untuk mensupervisi latihannya, pengamatannya, kesehatannya, mentalnya, semua harus lebih meningkat. Karena itu juga ada wasit-wasit FIFA juga yang FIFA, karena sebagai manusia saya yakin punya kesalahan, tapi harus hati-hati. Zero harusnya itu sedikit sekali tipis, terutama terhadap kesalahan-kesalahan yang berdampak merubah hasil pertandingan. Itu kita nggak main-main, Mas. Ini era kita. Kenapa kemarin kok enggak? Pertanyaannya kan seperti itu kira-kira ya. Karena kita baru kompetisi yang benar sekarang. Ada tes wasit kemarin, ada fitness test, kita laksanakan, berarti harus ada ranking. Nanti ada ranking, Mas. Jadi wasit kita ini ada ranking. Dari kira-kira 1 bulan, kira-kira 2 bulan ranking 1, semua kalau sudah muter, kalau semua anggota wasit 31 sudah memimpin, baru timbul ranking. Tentunya ranking 1, 2, 3 dengan ranking 40, 30 harus berbeda. Yang ranking 1 nanti pertandingan-pertandingan yang krusial, pertandingan-pertandingan yang besar, ya harus diisi oleh yang ranking-ranking di atas. Itu tujuan kita seperti itu, Mas. Pak, Mas, koreksi ya, saya jangan dikasih kalimat menghukum, karena hukum itu ranahnya komisi disiplin. Kalau mereka karena disuap, karena pengaturan skor, match fixing, atau perjudian, apa semuanya, baru itu hukum. Tapi ini bina, karena mereka tidak salah. Pembinaan tanpa tugas. Ya. Kalau ditafsirkan macam-macam, silakan yang nafsirkan ya. Siapa? Pak, kalau ranking tadi itu kapan dirilis ya Pak? Per setengah musim, per musim, atau bagaimana Pak? Pada saat semua sudah bertugas, Mas. Baru tahu kita. Kalau kita belum bertugas, yang tahu kan nggak tahu lainnya. Selama yang belum bertugas kita kan. Iya, siapa? Oke, Pak. Tentang beberapa wasit yang dihukum ini kan ada wasit dari FIFA juga, Pak. Jangan dihukum lah kalimatnya. Iya, dibina. Iya, Pak. Sorry, Pak. Maaf, Pak. Dibina. Dibina. Salah satu wasit, ya nggak usah kita sebut lah, Pak, ya, namanya, Pak, ya. Kita sebut aja secara general aja. Kan mereka ini tentunya sudah memiliki kualifikasi-kualifikasi yang ya mungkin lebih baik daripada wasit yang belum berlisensi FIFA. Pertanyaan netizen paling sering nih, Pak. Wasit FIFA aja sering membuat kesalahan, apalagi bukan wasit FIFA. Apa tanggapan Bapak? Itu sesuatu penilaian yang salah. Saya kira karena ini manusia, faktornya macam-macam, Mas. Kalau dia berangkat dari rumah sudah mentalnya nggak terjaga, ada konflik di rumah, ada konflik kemudian dia ikut benturan, atau tidurnya kurang, atau latihannya kurang. Pada saat tes FIFA-nya dulu bagus. Pada saat hari pertandingan hari H, manusia 1 jam, 2 jam, 3 jam sebelum pertandingan mempengaruhi sekali keadaan dari pada saat dia bertugas. Kita mohon teman-teman netizen memaklumi bahwa tidak, justru itu membuat semangat yang bukan FIFA. Bahwa saya ternyata yang bukan FIFA pun yang tidak dihukum juga banyak kan memimpin pertandingan. Ada kan dari berapa begini ada yang lolos tanpa kesalahan, ada walaupun bukan sertifikat FIFA. Jadi kembali lagi ke teman-teman wasit yang dengarkan bahwa kemampuan fisik,
kemampuan mental itu sangat penting. H-1 sampai hari pertandingan harus betul-betul stabil karena dia memimpin, ditonton oleh ribuan atau bahkan puluhan ribu pasang mata. Ya, sepakat sih Pak. Salah satu mungkin nih Pak ya. Ya, saya juga beberapa kenal Pak sama wasit kita yang ada di Liga Indonesia dan cukup aktif juga berkomunikasi. Nah, kita sekarang kan zamannya beda banget nih Pak. Digitalnya luar biasa Pak kan. Mungkin ada nggak Pak keluhan-keluhan wasit, tekanan yang udah mereka dapat dari media sosial? Itu ada nggak Pak disampaikan ke Bapak? Ya, memang kemarin waktu penyegaran yang Liga 1 beberapa bulan yang lalu ada Pak, ya tetap saya arahkan bahwa selama apa yang kamu lakukan benar, apa yang kamu lakukan sesuai law of the game, maka dengarkan, keluarkan lagi sebagai masukan. Nggak boleh dimasukkan, disimpan. In, langsung out. Selama yang dilakukan betul. Betul. Kita menyadari Mas, kita tidak gampang, tidak instan. Program yang kita lakukan tahun ini tidak mungkin langsung dapat membuat baik tahun ini. Setidaknya saya berharap ada perubahan dibandingkan tahun-tahun yang lalu, apalagi yang apa namanya setelah COVID pertama kemarin, yang 2021 itu, ya itu hampir demam panggung. 2 tahun tidak masuk lapangan, lalu mimpin, situasinya kelihatan, kita melihat kayak sesuatu yang, ya makanya banyak-banyak, waktu itu banyak-banyak error di lapangan seperti itu. Ya, tapi siap. Di sini kita lihat grafiknya, semoga ke depan ini sebagai pondasi Mas. Langkah kami di Komite Wasit ini sebagai pondasi dasar untuk kedepannya, bahwa ternyata perlu namanya promosi dan degradasi, itu perlu. Wasit yang bagus tentunya berbeda dengan wasit yang kurang bagus. Yang kurang bagus tentunya berbeda dengan yang jelek atau terlalu jelek, berbeda. Nanti kita bedakan betul nanti perlakuannya. Ya Pak, siap Pak. Akhir-akhir ini selesai pekan kelima lah Pak ya, selesai dirilis oleh PSSI terkait tentang pembinaan Pak ya kepada wasit-wasit kemarin. Ya, beberapa pertandingan terakhir kita lihat dari sisi gestur, dari sisi kepercayaan diri wasit udah luar biasa Pak. Memanggil pemain yang mungkin sebelum-sebelumnya nggak dilakukan Pak. Mungkin ada pressure, tekanan, dan lain sebagainya Pak ya. Dan pertanyaan selanjutnya nih Pak, kan sudah mengalami pembinaan nih Pak kepada wasit-wasit yang dirilis PSSI kemarin. Apa yang dilakukan oleh PSSI Pak terhadap wasit yang dibina tersebut selama mungkin ada 4 minggu, 8 minggu, dan beragam Pak? Ya, macam-macam. Kita bahkan kemarin kita minta, saya kemarin kan ada di Liga 2, ketemu sama anggota komite semuanya. Coba dikontak semua wasit-wasit yang lagi dibina itu, fisiknya mereka sudah latihan apa, mentalnya kalau perlu konseling kita siapkan tim konselingnya. Misalkan dari daerah mana wasitnya itu, Malang, Surabaya, Jakarta, kita sudah koordinasi dengan konseling kita Jakarta untuk yang di daerah siapa yang bisa untuk memompa semangatnya. Kita tetap mereka harus terpacu semangatnya untuk apapun itu adalah aset kita. Saya sampaikan kepada mereka bahwa kalian ini adalah etalase PSSI. Etalase PSSI 2, wasit dan timnas. Sebaik-baik apapun PSSI, kalau wasitnya nggak baik jadi jelek. Sebaik-baik apa PSSI, kalau timnasnya jelek ya tidak dinilai baik. Itu yang saya minta pada mereka, bahwa mereka ini garda terdepan dari mutu bagaimana kepengurusan PSSI sekarang. Makanya harus dijaga betul, semuanya harus sayang sama aset ini. Ya, sepakat Pak. Itu mungkin kita sepakat, bukan hanya Bapak saja, kita semua warga negara Indonesia pasti sepakat apa yang Bapak sampaikan. Dan kalau kita bicara tentang wasit ini Pak, mungkin akhir-akhir ini memang banyak kontroversi Pak ya. Nah, kalau kita berkaca Pak, dari 10 tahun terakhir lah Pak ya, hampir tidak pernah putus itu Pak. Setiap ada Liga Indonesia ada sesuatu yang kontroversi yang menjadi bahan pembicaraan Pak. Itu gimana Pak? Betul. Jangan lagi Liga Indonesia Mas. Di Liga Inggris, Liga Italia, Liga Champion, Piala Dunia, Liga 1, silakan sebut nama kompetisi yang tidak terjadi kontroversi. Sebutkan satu yang tidak ada kontroversinya. Bahkan Piala Dunia pun manusia Mas. Manusia. Tapi Pak, perbuatan Pak, mereka ya. Itu sepakat saya Pak, tetapi ini terlalu sering Pak. Nah, kita bandingkan Indonesia dengan Liga Inggris.
Ya, Ya, berapa tahun Inggris mulai main bola, berapa tahun Indonesia mulai main bola? iya, iya. Ya, tapi memang masyarakat kita bukan di bola aja, Mas. Mm-mm, Yang mohon maaf tertinggal di segala sektor. Saya mm-mm. kira juga kedisiplinan kita nomor satu, kedisiplinan nasional kita memang menghasilkan output-output masyarakat yang seperti ini jadinya. Mm-mm. Tapi saya sampaikan yang di atas tadi, kita sepakat semuanya untuk menjadi lebih baik. Kita bikin komitmen wasitnya kemarin, apalagi saya lihat semangatnya Liga 2 kemarin, Mas. Masih muda-muda semuanya, kita sama yang EPA 20 kemarin jadi satu Ya. 220 kemarin itu wasit dan asisten yang penyegaran, luar biasa mereka semangat semuanya, itu aset kita. Semoga, saya meyakini Mas, niat baik dari seluruh ketua umum kita luar biasa support untuk perbaikan ini, bahkan dia menyampaikan intervensi apapun termasuk dari saya sendiri, jangan dihiraukan, laporkan ke saya ada apa-apa. Jadi semua alhamdulillah tidak ada yang mengintervensi dan sebagainya. Kita lihat nanti. Saya meyakini nggak bakal instan, perlu waktu. Kita bentuk mental ini sedikit demi sedikit. Kita manusia, kita sudah meningkatkan. Kalau di ASEAN, ya kesejahteraan wasit kita masih bisa dibanggakan lah kalau di ASEAN, Mas. Ya. Sama Singapura, sama Malaysia, Thailand kita masih bisa tersenyum lah itu. Tapi tidak cukup itu. Kita tahu bahwa background kita yang dulu-dulu bagaimana harus dibersihkan dulu di sini. Sistem perekrutan, sistem tes. Kemarin aja yang liga yang ini kan kita fitness test level 2, Mas. Iya. Luar biasa, level 2 luar biasa, mereka bisa lolos itu saya jadi bangga. Nanti berharap saya ke depan pasti lebih bagus kalau ini mengikuti pembinaan yang sudah dilakukan, dicanangkan. Siapa? Pak, ini kita bergeser dulu Pak ya, dari wasit lokal nih, wasit liga kita di Indonesia. Ada juga nih Pak, saran yang disampaikan oleh netizen Pak ke saya yang untuk ditanyakan ke Bapak nih, terkait tentang penggunaan wasit asing Pak. Kan dulu sempat kita gunakan wasit asing, ada nggak Pak kemungkinan digunakan wasit asing lagi Pak? Justru kontraproduktif dengan apa yang disampaikan FIFA. FIFA selalu dalam memberi pengarahannya kepada kita untuk mengoptimalkan secara maksimal potensi daerahnya. Itu nomor satu. Kalau kita sudah nggak ada penduduknya lagi yang mau jadi wasit, ya mungkin kita wasitnya impor. Tapi SDM kita luar biasa, kita nggak kalah, Mas. Tapi ya itu tadi, permata itu, Mas, batu itu, sampai tahu ada blue safir, ada berlian itu apa langsung ditemukan seindah itu pertamanya? Tentu tidak, Pak. Tidak, bongkahan. Bahkan Anda dikasih aja kadang-kadang tidak mau batu apa ini, tapi di tangan yang moles, di tangan yang mengelus, yang membina semuanya menjadi berlian, menjadi permata yang luar biasa. Kita berharap wasit-wasit kita, SDM kita semua, masyarakat kita nanti ke depannya seperti permata-permata ini, Mas. Ya, berarti Pak, ini clear Pak ya, kita ke depannya nggak akan gunakan wasit asing. Ini soalnya banyak banget Pak yang nanya ke saya Pak. Ya, setidaknya dalam kepengurusan saya tidak ada. Tidak ada. Ya. Ya, nanti kalau ke depan ya kita nggak tahu kebijakan kepengurusan yang akan datang. Oke, siap Pak. Ya. Clear ya teman-temannya. Udah banyak banget yang nanya ke saya nih Pak. Dan selanjutnya Pak, ini saya sempat berkomunikasi Pak sama wasit FIFA kita, Thoriq Alkatiri Pak. Beberapa waktu yang lalu, bahwa penggunaan VAR ini tentunya akan sangat dibutuhkan oleh wasit. Itu disampaikan oleh Thoriq Alkatiri, Pak. Itu tanggapan Bapak gimana sebagai komite wasit? Sangat dibutuhkan, sangat mendukung kerja wasit. Ya. Dengan era teknologi seperti ini, tentunya kemudahan-kemudahan itu juga diperlukan. Wajib hukumnya bagi kita, PSSI, untuk memiliki VAR. Ya. Tapi dalam perencanaan ini memang harganya mahal, Mas. Kita kemarin lagi nego-nego, karena Mas tahu harganya satu unit, satu lapangan berapa kira-kira? Satu tempat bertanding. 80 miliar, Mas. Untuk satu perangkat aja, Pak? Iya, untuk satu pertandingan. Oh. Sehingga kita Liga 1 kita ada berapa? 19, berapa? 18 tim. Ya, dia kira-kira habisnya berapa itu. Sehingga pemerintah dari wacana ada investor yang mau
jadi rekanan. Jadi Ya. kita sewa nanti. Sementara sewa dulu ada kira-kira sudah ada omongan seperti itu. Semoga kedepannya seperti itu, Mas. Penggunaan VAR ya enak sudah. Wasitnya jadi dimudahkan sekali. Tapi ingat, dulu-dulu kalau niat dengan baik, tanpa VAR pun pertandingan baik juga, pertandingan yang bagus juga banyak dulu, Mas. Iya, Pak. Yang Pak, kalah menang penontonnya tersenyum. Ya, Pak. Jadi dalam waktu dekat ini VAR bagaimana, Pak? Belum ada ya. Kalau tahun ini saya kira belum, Mas. Kalau tahun depan, karena Pak? Tahun depan kemungkinan tahun depan memang kalau negonya dengan pihak ketiga ini jadi karena PSSI nggak mengeluarkan uang cuma nyewa itu kemungkinan bisa karena apa? Semakin pertandingan itu bagus, sponsornya pun ikut yang kerjasama dengan kita pasti semakin bagus semakin banyak. Mutu dari kompetisi kita itu menentukan pendapatan PSSI ke depan. Ini yang efeknya ke sana. Ya, Pak. Kalau kita bicara tentang VAR, Pak. Ini saya dapat info kemarin, Pak, dari Liga Hong Kong. Kebetulan saya punya teman di yang apalah, Pak ya, yang mengikuti Liga Hong Kong, Pak ya. Itu untuk tahun depan Liga Hong Kong gunakan VAR, Pak. Nah, kemudian kalau negara-negara tetangga kita, Pak, Thailand, Pak ya, itu kan udah menggunakan, Pak, perlahan-lahan menggunakan, Pak, di satu-satu momen lah, Pak ya. Tapi kalau secara enggak semuanya. Ya. Juga kita mau niru itu memang. Ya, tapi setidaknya, Pak, kalau kita bicara tentang gengsi, tentang bargaining liga kita, tentunya liga kita lebih baik, Pak. Secara supporter, secara kompetitif, secara seluruhnya, Pak. Overall tentunya seharusnya liga kita untuk bicara tentang uang nggak sulit lah, Pak, untuk nyarinya. Nggak sulit memang, tapi harus dimulai dulu. Ada yang memulai, Mas. Nah, kan bisa Bapak mulai nih kan? Iya, kita akan memulai tadi itu gandeng pihak ketiga dulu, Mas. Pihak ketiga lagi dalam nego, kita nggak mau ngomong dalam angan-angan kita sampaikan di publik ini, tapi yang jelas sudah keharusan menggunakan VAR. Tinggal bagaimana mendapatkannya atau menggunakannya. Karena SDM-nya juga nanti perlu pelatihan dari FIFA semua itu, lisensi FIFA semua nanti. Yang menggunakan semuanya lisensi FIFA. Kalau memang ada wacana seperti Hong Kong, Hong Kong itu menggunakan VAR-nya itu kita ditawari dulu yang dari China. Lebih murah jauh. Tapi tidak dikasih lisensi sama FIFA. Semua ini monopolinya dari FIFA untuk menggunakan VAR. Karena ya penghasilan FIFA ya dari seperti ini, dia menjual seperti ini, penghasilan resminya. Dia ngambil berapa, dijual berapa dengan tenaga konsultannya. Semua dan apa namanya sertifikatnya untuk pelaksanaan itu. Ya, Pak. Di awal bulan Juli kemarin, Pak, Liga Bolivia, Pak, ada ini salah satu kejadian unik, Pak. Mungkin bisa jadi pelajaran juga bagi PSSI, Pak ya, ataupun Bapak ke depannya, misal gunakan VAR. Di Liga Bolivia, Pak, tanggal 2 Juli kemarin kan mereka secara resmi gunakan VAR. Nah, lalu ada keputusan-keputusan kontroversi. Apa yang terjadi di pertandingan tersebut, tahu Pak? Setiap ada keputusan-keputusan aneh, VAR. Setiap ada keputusan aneh, lihat VAR. Jadi pertandingannya yang harusnya nggak terlalu lama, Pak, bisa terlalu over. Iya, nanti ada batasnya. Yang bagaimana? Oh, mungkin bertahap, Mas. Tidak semuanya harus VAR. Kesenggol sedikit di tengah lapangan yang menentukan hasil pertandingan. Mungkin dimulai dari situ. Itu teknis, Mas. Itu sangat teknis sekali sambil berjalan. Saya kira itu sambil berjalan nanti. Pak, kita bicara tentang wasit kita, Pak ya. Ada sedikit nih, Pak, mengalami masalah ketika tim kita bermain di level Asia, Pak. Ketika di kompetisi kita domestik, kita melakukan tackle-tackle yang berbahaya, mungkin masih diberi kartu kuning. Kalau kita bermain di level AFC Cup, Pak, ataupun Liga Champions Asia, melakukan tackle-tackle seperti yang biasanya kita lakukan di Liga Indonesia, yang dapat kartu kuning, tapi kalau di luar, langsung straight kartu merah, Pak. Itu salah satu hal, bagaimana menurut Bapak? Nah, itu menilai dari brutal. Brutal itu bahasa Inggrisnya apa ya? Itu ada mereka. Jadi pemain lari dengan brutal seakan-akan mau kayak perang, padahal ini pertandingan, itu ada yang sudah mengeluarkan kartu. Kan itu tindakan kemarin seperti yang Persebaya sama yang mana pakai itu kan brutal. Pak, Borneo. Itu justru yang wasit kita yang menggunakan kartu kuning sudah kita peringatkan, bahkan ada yang diberi pembinaan. Ada itu. Harusnya merah sudah. Brutalisme itu harus apa ya bahasa Inggrisnya brutal ini ya. Istilahnya di FIFA itu ada brutal. Pak. Itu kartu merah. Itu betul itu kartu merah. Kita yang kartu kuning terhadap brutal itu salah. Apalagi yang kena nanti asetnya timnas. Iya. Rugi kita. Mas, kembali ke VAR tadi. Ya di
di kepengurusan inilah ada tambahan asisten wasit AAR di gawang. Ya, itu apa? Untuk sedikit mengobati ada masalah yang di dekat seputaran gawang. Walaupun masih ada hal yang mengecewakan, ada yang dihukum juga kemarin. Sorry, aku yang jadi ngomong dihukum, dibina, ya. Dibina ya Pak. Untuk Bali karena memang itu hal baru. Kadang-kadang dia jadi penonton di belakang. Pak, tapi kalau kita, Pak, izin Pak, kita ambil salah satu contoh Pak ya. Kalau kita bicara tentang wasit tambahan Pak, ada juga loh Pak, yang jaraknya mungkin Pak 1 meter, mungkin dekat banget Pak, 30 cm, tapi tetap juga salah mengambil keputusan Pak. Ya itu, yang disanksi 1, ada 3 kalau nggak salah kemarin. 4 asisten AR yang kena itu. Yang kena pembinaan itu 4 kemarin. Supaya jadi semangat yang lainnya. Oh, pasti kesalahannya. Artinya Pak, ketika ada wasit tambahan pun tentunya bukan menjamin Pak. Setidaknya itu niat baik PSSI menambah. Itu sepakat Pak. Itu sepakat. Setidaknya niat baik. Kembalinya kepada manusianya masing-masing, Mas. Iya, siap Pak. Itu sepakat Pak. Mau fair play apa tidak dalam hal ini? Ya sepakat Pak. Kalau kita bicara tentang hal-hal demikian Pak, mungkin bisa Bapak jelaskan kepada penonton video ini nantinya Pak. Ketika bermain di kandang, tim tuan rumah disebut-sebut Pak ya, akan lebih diuntungkan oleh wasit. Namun ketika bermain di partai tandang akan lebih cenderung dirugikan Pak. Itu statement gimana menurut Bapak? Kalau di kandang pasti dijamin menang. Ya. Sudah nggak ada lagi. Itu saya jamin sudah nggak ada lagi. Ya. Kandang yang kalah juga ada. Ya, tapi Pak, kadang wasit memutuskan ada rasa takut nih Pak untuk memberikan hukuman lebih kepada tuan rumah. Nah, itu kepada personalnya. Kalau ada yang seperti itu, pasti masuk pembinaan nanti. Karena mental harus kuat, betul. Karena kita sistemnya PSSI sudah lama berubah, bahwa wasit tidak bersentuhan dengan tuan rumah. Kalau dulu, wasit bersentuhan dengan tuan rumah, yang menyiapkan penginapan, yang menyiapkan tuan rumah selalu. Sehingga dia ada hubungan emosional. Tapi sekarang semua dari PSSI, dikelola langsung dari PSSI. Jadi sudah sedikit membantu wasit supaya mentalnya nggak goyang tadi. Ya, salah satunya tentunya dengan gaji yang besar Pak ya. Untuk sekarang gaji wasit kita berapa Pak? Ya di atasnya Singapura lah, sama di atasnya Thailand. Angka berapa Pak? Nggak enak kalau ngomong di sini dapurnya orang. Yang penting di atasnya itu boleh kan, sama kalau wawancarai wasitnya boleh ngomong itu. Ya. Pak, tapi kita kan transparansi Pak. Tadi Bapak sampaikan di awal-awal. PSSI merilis nama-nama, kan keterbukaan harus ditunjukkan Pak kepada publik. Saya boleh tanya penghasilan sampean sekarang? Nah, beda cerita Pak. Saya kebetulan bukan orang beda cerita. Saya bukan orang publik Pak. Wasit PSSI kan publik Pak. Iya betul. Pecinta sepak bola harus tahu. Iya. Di atasnya Singapura, di atas Malaysia, di atas Thailand. Iya, sebut angka spesifik Pak. Ya, kira kasih sampean bicara, saya tinggal iya tidak gitu aja sekarang. 10 juta? Ya, kurang lebih itulah. 10 juta pas berarti Pak ya? Ya, kurang lebih itulah ya. 10 juta ke atas atau 10 juta ke bawah Pak? Ke atas dikit, ke bawah dikit ya. Pak, saya dapat informasi nih Pak ya, langsung dari Ketua Umum PSSI Pak. Ketua Umum PSSI sampaikan ke saya ketika interview 10 juta Pak. Berarti saya tidak pernah lihat Ketua Umum PSSI bohong. Berarti betul Pak ya, 10 juta Pak ya? Saya tidak pernah dengar Ketua PSSI bohong. Berarti 10 juta pas Pak ya? Saya tidak pernah dengar Ketua PSSI bohong pokoknya. Oke. Pak, itu untuk wasit utama Pak, untuk AW1, AW2, 7 ke atas, 7 ke bawah Pak? Di bawahnya. Di bawah. Kalau wasit cadangan yang keempat? AAR di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi, oke. Iya. Siap, berarti nggak bisa dibuka Pak ya? Dulu ya itu tadi lah, Ketua Umum nggak bohong lah pokoknya. Ya, Bapak selaku komite wasit kan harus bisa membuka Pak. Enggak, keuangan bukan dari komite wasit, ada sendiri dari kesekjenan nanti itu yang ngatur. Oke Pak. Saya belum pernah lihat. Ya, berarti lebih tinggi daripada Thailand sama Singapura Pak ya? Iya sih, kalau itu betul. Tapi untuk dibuka nggak boleh Pak ya? Gua nggak boleh, saya merasa nggak enak kalau buka itu. Nggak ada aturannya ngelarang sih, nggak ada. Cuma nggak enak dapurnya orang saya buka, ya. Ya, siap Pak.
Pak, sekarang sudah sampai pekan ke-6 nih Pak. Kedepannya apa Pak yang akan dilakukan oleh komite wasit untuk wasit-wasit kita? Ya, saya berharap wasit-wasit untuk melihat pelajaran yang sudah terjadi dari pekan ke-1 sampai ke-6. Ya. Mereka juga melihat ini, mereka akan memilih saya masuk yang seperti itu, di bawahnya itu atau di atasnya itu. Karena kita akan gunakan sistem perankingan nanti. Ya, siap Pak. Ini penutup Pak ya, pertanyaan penutup Pak ya. Ini jika terus Pak terjadi masalah di liga kita akibat keputusan kontroversi dari wasit tentu ya Pak ya. Apa yang harus kita lakukan Pak? Jika terus menerus Pak, nggak hilang-hilang nih. Ya, sedikit demi sedikit akan kita hapus. Saya yakin akan kita tingkatkan nanti pengetahuannya, law of the game-nya kita tingkatkan, fisiknya nanti, tesnya nanti ke depan memang harus di atasnya ini tesnya, di atasnya yang sekarang. Jadi mutunya akan insya Allah menghasilkan yang baik, tapi nggak instan Mas. Insya Allah bertahap akan jadi lebih baik. Saya akan yakin itu. Iya Pak. Pak, ini sebelum kita tutup ada dapat info saya barusan Pak. Dari media sosial disebutkan La Liga tawarkan bantuan untuk perbaiki kualitas wasit Indonesia Pak. Itu ada tanggapan Bapak? Dapat info? Saya baru dengar ini dari sampean ini. Jadi Pak, delegasi of La Liga Global Network Pak, namanya ada Rodrigo Galigo, sedang melakukan penjajakan Pak dengan PSSI Pak terkait untuk melakukan pembinaan terhadap wasit Pak. Oke, ya semoga. Tapi saya pernah dengar memang ada seperti itu, membuka itu bagian hubungan luar negeri Mas, kerjasama luar negeri yang itu. Iya. Ya. Tapi sangkut pautkannya juga ada ke Bapak kan? Oh iya, kita selalu minta terus. Bahkan minta terus ada arahan dari FIFA yang terbaru. Biasanya ada nanti yang di Bali dulu kan dari FIFA datang Mas, yang tahun lalu. Ya. Yang dari FIFA datang memberi kemarin itu hasilnya luar biasa, itu bagus. Ya. Pada mereka waktu itu kan enak, pas kumpul di Bali semua, pertandingannya kan di Bali semua waktu itu. Ya. Pak, ini saran dari saya Pak ya, saran dari saya. Kan kita di media sosial sekarang kan nggak bisa dibendung Pak. Kalau dulu Pak, pada saat broadcaster kita yang menyiarkan Liga Indonesia, itu beberapa pertandingan penting Pak. Broadcasternya mengundang ataupun sebagai narasumber itu mantan wasit ataupun wasit Pak. Untuk bisa memberikan edukasi saat pertandingan di momen-momen pertandingan tertentu Pak ya. Karena apa Pak? Karena kalau sekarang ini nggak ada yang memberikan edukasi Pak. Bahkan komentator pun nggak tahu Pak kan. Bahkan komentator pun nggak tahu. Nah kemarin itu sempat saya diskusi sama dia, dulu pernah diundang di pertandingan-pertandingan tertentu. Jadi ketika ada suatu pelanggaran dijelaskan di bawah nih Pak, di media sosial hilang, nggak ada lagi pergesekan karena udah ada yang mengedukasi. Wah, ini usulan bagus ini. Harus kita laksanakan usulan ini berarti. Nah, sepakat Bapak kan? Tapi tergantung ada nggak yang memblow up, yang mendorong hal tersebut seperti dulu-dulu harus lagi. Tugas saya nanti untuk menyampaikan itu permintaan kita kepada LIB untuk mengundang ini di tiap pertandingan tertentu yang krusial nanti. Ya, sepakat Pak, sepakat. Kalau kita perhatikan sekarang Pak kan di bawah ketika nggak ada edukasi kan meledak-meledak Pak kan? Betul, ya, nggak terarah. Nggak terarah, sepakat. Kemarin kalau nunggu dari evaluasi dari tim saya kan bisa nginep 24 jam kadang-kadang. Ya. Hasilnya terlalu lama, sudah berkembang macam-macam pemberita. Ya, sepakat ya, Mas. Oleh karena itu Pak, karena kebetulan saya memiliki kedekatan apa ya dengan mantan wasit, baik itu mantan wasit nasional ataupun FIFA Pak, kan banyak tuh Pak yang sampaikan ke saya, coba tanya. Oleh karena itu Pak, kita laksanakan. Sampai sekarang tambah satu, sudah kenal sama ketua komite wasit kan ya? Siap, jadi Pak. bisa langsung ngasih input ke saya, ada apa-apa ya? Ya, siap Pak, siap. Ya. Pak, jadi fix Pak ya. Itu saran saya Pak ya untuk bisa mungkin digunakan mantan wasit sebagai narasumber Pak. Terima kasih sarannya. Ya Pak, sampai sini ya Pak ya, cukup Pak. Ada mau disampaikan lagi Pak? Ketemu. Ada mau disampaikan lagi Pak? Cukup, terima kasih. Cukup. Ya Pak, makasih Pak ya.